apa kira-kira fungsi lapas? Semua tahu kalian? Penjaga siapa? Penjaga tahanan. Tidak semua. Jadi penjaga tahanan itu dari tamatan SMA. Penjaga tahanan nanti PNS. Kalau kita buka di 2022 ini ada PNS penjaga tahanan. Nah itu beda lagi. Kalau ini kuliah lagi berarti dia atasan dari penjaga tahanan itu. Jadi memang dia jaga tahanan tapi tidak sering orang yang tamat SMA. Jadi kan dia kuliah dulu. Nah mungkin kan langsung jaga tahanan itu aja kerjanya. Tapi dia lebih ke administrasinya di lapas. Lapas di sini tahu berada di mana? Di kabupaten lapasnya di mana? Ayo kalian KTP-nya KTP kota atau kabupaten? Kalau misalnya ada yang di penjara di sini lapasnya ada di mana? Tahu nggak? Daerah mana? Karena bapak bukan orang sini, makanya bapak tanya. Tahu nggak? Hah? Di kabupaten itu ada nggak? Nggak tahu. Oke, jadi tahu nanti kalau di kota ada di dekat pasar lapasnya. Itu orang dari taman lapangan di sini. Selanjutnya ada LPDN. Nah ini bapak jelasin tadi setelah tamatnya nanti bisa mungkin bisa jadi gubernur, jadi lurah, wali kota, ya, bupati atau perangkat-perangkat daerah. Ini kerjanya dari LPDN. Jurusannya ada jurusan ilmu pemerintahan sama pemberdayaan masyarakat. Nah di sini yang mau bilang nanti kuliah pertama kalinya di Jatinangor, setelah itu disebar ada di Padang, Papua, NTB, Kalimantan, di Sulawesi juga ada, siap ditempatkan di mana aja kalau PDN ini, dan siap bekerja di mana aja juga. Gajinya juga gede ini. Ada yang saudaranya tamatan di PDN? Tidak. Mungkin kalian nanti kalau misalnya pengen coba ya. Selanjutnya, bagi mana nanti Pak kita ini juga IPA, ini juga IPA. Nah, ini yang terakhir bagi IPS. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sebelum Bapak jelaskan, kalian ada mengenal senior sekolah di sini nggak? Yang kriteria seperti ini. Dia nggak kuliah. Yang kedua, dia baik-baik aja sampai sekarang. Maksudnya, bukan baik-baik saja. Tidak diketahui di mana posisinya sekarang. Yang kedua. Yang ketiga, dia aman aja sampai sekarang. Maksudnya ketika lihat wajahnya sumringah aja atau misalnya bahagia aja. Tapi yang keempat dia nggak bekerja. Ada nggak 4 kategori itu yang kalian lihat? Ada atau tidak? Tidak ada. Atau kita kurangin ke kategorinya senior atau siapapun di lingkungan kalian. Yang pertama. Yang kedua dia tidak bekerja tapi tidak berada di Jampang. Ada nggak? Tapi kalian tahu dia nggak bekerja. Jangan-jangan dia ikut ini Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Tahu intelijen? Apa? Intel. Intel dari sini sama polisi beda atau apa? Beda ya. Kalau polisi intelnya ketahuan kan orangnya, Intel itu kalau ini nggak ketahuan. Nah, Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini nanti setelah tamat bisa kalian jadi mata-mata negara. Tugasnya nanti ke luar negeri atau ngintilin siapa gitu, penjahat apa namanya, misalnya musuh negara, mungkin kayak gitu. Pernah nonton film 007 nggak? Gitu. Pokoknya atau film-film terkait dengan mata-mata pernah ya. Tugasnya seperti itu. Dan tugas yang paling ekstrim adalah menghilang dari muka bumi. Mata kuliahnya ada itu, menghilang dari muka bumi. Gimana cara menghilang dari muka bumi? Modal. Ya kalau menghilang di modal kan? Kalian kalau meninggal. Jadi di mata kuliahnya yang menghilang dari muka bumi itu artinya kalian harus cari cara gimana caranya tidak diketemukan sama orang. Kira-kira gimana? Mungkin di hutan, mungkin oplas, mungkin merubah bentuk muka, ya kayak gitu. Itu ada mata pelajaran. Nanti kalau misalnya di mata kuliah itu nanti ketemu, udah kalau terus ulang lagi gitu. Kayak gitu. Jadi mata pelajaran mata kuliah itu terkait dengan memata-matai, mempelajari suatu negara, karena kan harus kayak gitu. Nah, kenapa kategori tadi Bapak bilang? Kira-kira di film mata-mata yang kalian tonton, teman atau saudara atau keluarga dari si mata-mata itu aman atau terancam? Terancam. Kira-kira terancamnya kenapa?
misalnya ketahuan membahayakan kan, makanya hal itu tidak diketahui sama orang lain. Misal gini, kalian punya pacar atau punya istri atau punya orang tua istri pacar kalian tidak tahu kalian bekerja di intelijen, karena kalau tahu berbahaya bagi keluarga. Makanya ketika ditanya kamu kerja apa, kok gajinya gede-gede aja, mungkin bisa jadi dia dari utama-utama. Nah, untuk berkuliah di sini nanti pendaftarannya juga di satu web yang sama. Di Steam itu kampusnya ada di Bogor. Tadi silakan nanti ada searching aja. Itu kampusnya misterius tuh, cuma petakan doang, lebihnya hutan-hutan aja. Ya tahu sendiri lah nanti kerjain apa. Salah satunya menghilang dari hutan-hutan itu nanti itu. Ya, jadi kalau misalnya mau kesini harus siap itu, harus siap mental. Harus siap mental dikucingin sama masyarakat, pasti kucingnya nggak kerjaannya lalu nggak jelas, tapi kayak gitu deh. Pokoknya siap-siap dikucingin sama masyarakat kalau kerja di sini. Karena kalau kalian kasih tahu, mungkin kan ini program studinya cuma satu, keagenan sama program studi analisis. Yang mendukung untuk jadi intelijen itu apa kira-kira? Yang mendukung dari seseorang yang ingin masuk sini kira-kira apa? Selain menghilang, butuh ini nggak, rencana taktis nggak? Butuh matematik nggak di sana? Penghitungan kan? Butuh bahasa di sana? Juga. Jadi yang paling penting misalnya itu matematik, bahasa, kan logika yang diikuti di sana. Jadi nggak semua orang bisa kerja di intelijen. Itu skill namanya. Selanjutnya, perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara. Nah ini yang diucapkan beberapa orang. Ini logonya apa aja di sini nih? Ini logo apa? Ini? Ya, Angkatan Laut ya, karena ada jangkarnya di sini. Ini? Darat, materanya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah TNI AD, alias TNI Angkatan Darat. TNI AD ini memiliki jenjang masuk tentara ada 3. Yang pertama itu ada Tamtama. Ini bisa diikuti menggunakan ijazah SMP. Bisa nggak? Kalau dulu masih bisa, sekarang pun masih bisa. Tapi lebih baik ijazah SMA. Kalau SMP berarti, nah dulu katanya pernah nonton film perang-perang kan? Pasukan cepat mati di barisan mana? Kira-kira yang bagian depan itu dari antara 3-nya mana? Ya, pasukan cepat mati ada itu kenapa pasukan cepat mati? Kita berbicara logika, bukan perendahan TNI ya. Kan dia membela negara atau membela suatu golongan lah misalnya. Taruhlah ini taktis dalam berperang. Ini musuh. Nah ini lawan musuh apa? Sekutu atau apa? Ayo, tapi kan ini ada bentuk-bentuk perang. Ada sekutu. Kalau sekutu itu artinya apa sih? Hah? Nggak tahu kan kalian. Kali sendiri nanti ya. Ada musuh, ada kalian apa ya? Posisi paling pertama kan ada tuh taktisnya. Jangan kita pertama semua. Nah ini baru bintara. Nah ini baru Angkatan Akmil atau Akpol pernah. Nah di sini itu berdiri siapa paling terakhir? Pangkat tertinggi ya udah jenderal gitu ya. Nah ini pasukan cepat mati di sini. Tapi kalau misalnya malaikat berbicara lain, misalnya ada ini apa misil, tahu nggak misil? Yang misalnya kita jalan kemana jadi ikutin itu apa namanya? Rudal, yang misalnya ada rudal tinggal di sini langsung bisa kan? Bisa, tapi yang ada perisai kan biasanya untuk menghidupi ini, berarti yang tinggal sama gitu bagian. Yang dapat nama siapa? Yang dapat nama jenderal kalau misalnya namanya tertinggi kan? Oke, kita skip itu ya. Jadi pertama adalah kita menggunakan ijazah SMP dan SMA. Kalau bintara bisa diuji menggunakan ijazah SMA doang. Yang SMP nggak bisa. Pertama bintara pendidikan berapa bulan?
di IPA doang juga. Kalau misalnya